Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu dan kasih-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah ini, Engkau beri kami nafas kehidupan. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami, agar dapat memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah ia teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rumah adalah tempat pertama berbagi cinta dan merasakan kasih sayang di dalam keluarga. Rumah menjadi tempat pertama benih-benih iman disemaikan. Setiap orang pasti akan sangat berbahagia bila pulang ke rumah. Setiap liburan, hari raya maupun hari akhir semester, banyak orang akan memilih untuk kembali ke rumah. Rumah menjadi simbol pemersatu. Hari ini, Gereja Katolik sejagat merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Basilika ini merupakan induk dari segala gereja, tempat para paus bertahta sebagai uskup Roma, dan juga sebagai simbol pemersatu gereja.
Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang murka karena rumah Allah dialihfungsikan sebagai pasar, tempat sarang penyamun. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat cinta kasih diwartakan, malah dialihfungsikan sebagai tempat di mana kebencian bertumbuh. Rumah Allah yang seharusnya dipakai sebagai tempat untuk bersatu dalam doa, malah dipakai menjadi tempat untuk memecah belah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diundang untuk merenung dan menyadari apa yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus. Teguran Yesus menginspirasi kita supaya semakin peka, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai sikap penyalahgunaan, seperti menyalahgunakan rumah Allah menjadi tempat menebar kebencian dan memecah belah persatuan, mengalihfungsikan komunitas kita menjadi tempat gosip, dan mengalihfungsikan hati kita menjadi tempat bersemayam bagi iblis. Tuhan Yesus ingin agar hati kita menjadi tempat bersemayam baginya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk melakukan penyimpangan karena keterbatasan yang ada pada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.